Skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim kuat Irak 2-0. Asa Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 pun harus ditentukan di laga terakhir melawan Filipina 11 Juni 2024 mendatang. Kita langsung tanyakan ke rekan kami. Sudah bergabung ada produser lapangan CNN Indonesia yang juga sebagai jurnalis olahraga kami. Ada Diego Basro langsung dari kawasan GBK Jakarta. Selamat malam Bung Diego, silakan update-nya. Nampaknya masih ada sejumlah penonton di sana. Ya, selamat malam Heranov. Benar sekali, pertandingan baru saja selesai antara Timnas Indonesia menghadapi Timnas Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Timnas Irak. Memang hasil yang cukup mengecewakan bagi kita semua pendukung Timnas Indonesia, terutama mereka yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada sore hingga petang hari ini. Melihat penampilan timnas tadi sebenarnya di awal-awal babak pertama sempat menjanjikan beberapa kali menciptakan peluang, akan tetapi belum berhasil mengkonversi peluang tersebut menjadi sebuah gol untuk skuad Garuda. Dan apabila kita melihat lagi keseluruhan jalannya pertandingan, lagi-lagi Heranov, detil-detil kecil menjadi penentu dalam pertandingan dalam level yang tinggi seperti pertandingan melawan timnas Irak ini. Tadi di situasi-situasi transisi negatif dari menyerang ke bertahan kita kebobolan, kemudian juga dari situasi tersebut juga berbuah penalti yang berhasil dikonversi dengan baik oleh timnas Irak sehingga kita harus menelan kekalahan 0-2. Dan memang detil-detil kecil ini yang harus diperhatikan pada pertandingan melawan Filipina nanti. Dan selain itu kami juga melihat penampilan para punggawa timnas Indonesia sepertinya masih belum kembali pada match fitness, artinya kondisi fisik mereka belum pada situasi 100% siap untuk bertanding. Hal ini cukup wajar mengingat mereka sudah menjalani musim yang cukup panjang bersama klub mereka masing-masing, tentunya mereka merasakan fatigue, merasakan kelelahan, dan tentunya butuh waktu untuk melakukan recovery terhadap kondisi fisik yang telah terkuras setelah melewati musim yang cukup panjang tersebut. Dan kondisi fisik ini juga tidak dibantu oleh situasi lapangan yang sayangnya Heranov kita lihat tadi kondisinya sangat-sangat buruk. Karena kita melihat ada banyak sekali beberapa area di lapangan yang tidak rata rumputnya, bahkan beberapa cukup kita lihat botak keadaannya. Ini tentunya mengganggu jalannya pertandingan, mengganggu ritme pertandingan yang coba dibangun oleh anak-anak skuad Garuda, anak-anak asuh Shin Tae-yong. Karena kita sama-sama ketahui bermain di kandang tentunya timnas Indonesia akan berusaha dengan penguasaan bola-bola pendek, passing 1-2 untuk membongkar pertahanan lawan. Akan tetapi karena kondisi lapangan yang tidak prima ini, tentunya passing 1-2 ini tidak dapat berjalan dengan baik. Karena kondisi lapangan tersebut, ini tentunya suatu hal yang disayangkan dan perlu diperhatikan lagi oleh pihak pengelola GBK dan pihak PSSI bagaimana kemudian mereka melakukan sinkronisasi ketika timnas akan bermain. Beberapa catatan ini tentunya menjadi suatu hal yang perlu diperbaiki pada pertandingan melawan Filipina nanti pada tanggal 11 Juni 2024, di mana otomatis pada pertandingan melawan Filipina nanti kita harus meraih kemenangan apabila ingin lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Heranov. Diego, Anda tahan sebentar, kita juga minta analisis dari pengamat sepak bola sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bung Kesit Handoyo, selamat malam Bung Kesit. Dari catatan teman kami di lapangan tadi, Bung Diego menyebutkan ada sejumlah catatan yang diberikan dalam pertandingan tadi dari kondisi lapangan, kemudian kondisi fisik dari para pemain kita, timnas senior. Anda melihatnya seperti apa? Apakah benar faktor-faktor tadi menjadi penentu dan juga menjadi faktor terbesar sehingga menelan kekalahan pada hari ini? Silakan Bung Kesit. Ya, faktor stamina memang menjadi salah satu penyebab ya. Kenapa Indonesia tidak bisa menurunkan pemain secara full ya. Artinya skuad pertama ketika masih ada Tom Hay di tengah, dia menjadi jenderal lapangan bagi tim Indonesia. Tapi dia hanya bisa bermain di 45 menit babak pertama saja ya. Setelah itu praktis memang drop ya. Dan kita lihat Bung Kesit masih tersambung?
Baik, baik. Kita akan coba nanti hubungi lagi dengan Bung Kesit, pengamat sepak bola. Kita kembali ke rekan kami yang masih berada di kawasan GBK untuk analisa lebih mendalam. Bung Diego, mungkin Anda bisa gambarkan juga respon dari para penonton. Silakan. Diego. Ya tentunya Heranov dengan hasil kekalahan 0-2 ini banyak pendukung timnas yang kecewa. Akan tetapi mereka sepertinya tidak kecewa secara berlebihan. Mereka masih mengapresiasi penampilan dari penggawa-penggawa timnas ketika terutama melihat penampilan mereka ketika babak pertama tadi saat timnas Indonesia masih bermain lengkap dengan 11 orang pemain. Memang di babak kedua kita sempat mendapatkan kartu merah akibat pelanggaran yang dilakukan oleh kapten tim Jordi Amat yang melanggar salah satu striker dari timnas Irak sehingga ia harus diganjar kartu merah karena situasinya sudah berada dalam posisi yang berbahaya dan dapat berujung menjadi gol bagi timnas Irak. Dan pelanggaran itu terjadi sehingga kapten timnas Jordi Amat harus mandi lebih awal terlebih dahulu, tidak dapat menyelesaikan pertandingan. Dan tentunya para pendukung timnas yang sempat saya tanyakan tadi masih tetap optimis menatap laga melawan Filipina nanti pada tanggal 11 Juni di tempat yang sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Mereka masih berharap timnas dapat meraih kemenangan pada laga tersebut untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditambah pada pertandingan tersebut ada beberapa pemain yang bisa bergabung bermain. Nantinya ada Calvin Verdong yang sudah menyelesaikan proses naturalisasinya. Dan juga ada bek tengah Jai Itzes yang baru saja membawa Venezia FC promosi ke Serie A Italia. Tentunya penampilan mereka akan betul-betul ditunggu oleh para pendukung timnas Indonesia dan diharapkan dapat memberikan penampilan yang luar biasa sehingga dapat meraih kemenangan pada tanggal 11 Juni nanti, Heranov. Baik, harapan besar juga melawan tim Filipina nanti ya dari para penonton di sana. Bung Diego, Anda tahan kembali. Kita akan coba hubungi kembali Bung Kesit. Nampaknya sudah tersambung dengan Bung Kesit. Bung Kesit, tersambung kembali dengan kami. Tadi sempat diberikan gambaran oleh rekan kami juga dari babak penalti, kotak penalti tadi berhasil dikonversi oleh Irak. Anda melihatnya apakah tadi sempat ada blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari? Iya, ini memang agak-agak sulit ya tadi kalau kita lihat sekilas memang sepertinya bola itu sebenarnya sudah lepas dari pemain Irak ya. Tapi kemudian ya ada kejelian, ada ya kepintaran lah dari pemain Irak. Kemudian dia mencoba menyangkutkan kakinya ke tangan dari Hernando sehingga kemudian terciptalah penalti itu ya. Beruntung eksekusinya tidak berjalan dengan baik sehingga selamatlah gawang Hernando Ari dari kebobolan dari titik penalti. Memang situasinya serba salah ya bagi Hernando karena dia sudah berhadapan langsung dengan pemain lawan dan tidak ada pilihan memang buat dia kecuali untuk melakukan blocking. Dan ternyata blocking itu bisa dia lakukan, tapi resikonya memang akan seperti itu, seperti yang tadi kita lihat, membuahkan penalti untuk Irak. Baik, sempat terjadi pergantian pemain selama 3 kali tadi. Anda melihatnya seperti apa, Bung Kesit? Iya, ini karena memang stamina para pemain Indonesia ya, seperti Tom Hey, kemudian juga Sandy Walsh, Patinama, itu memang sudah mulai habis ya. Karena tadi di babak pertama sebenarnya kesempatan Indonesia, karena di 45 menit babak pertama itulah Indonesia bisa memegang kendali permainan ya, saya katakan seperti itu. Mampu menciptakan peluang, mampu menciptakan sebuah tekanan yang akhirnya membuat Irak juga harus berkonsentrasi di lini pertahanan. Tapi sayangnya 3 peluang emas yang sejatinya diharapkan bisa menjadi gol ternyata tidak tercipta gitu ya. Ketika Anda menghadapi tim sekelas Irak yang secara kualitas memang harus diakui lebih bagus daripada Indonesia, Anda memiliki peluang tapi kemudian tidak menciptakan gol, ya maka siap-siap aja kemudian di babak berikutnya lawanlah yang akan kemudian mendikte permainan Indonesia. Karena kita lihat sendiri ketika Indonesia akhirnya harus bermain dengan 10 orang, praktis kita tidak mampu lagi untuk bisa bermain seperti di babak pertama. Ya, di menit ke-79 tadi saya catat juga kita lihat tadi Ragnar Oratmangun nih nyaris akan mencetak gol menyamakan kedudukan di menit ke-79 dengan Irak. Anda melihat seperti apa dengan aksi dari Oratmangun pada hari ini?
Iya, satu peluang di babak kedua dari Ragnar Orkmangun ya, tadi nyaris saja menghasilkan gol. Tapi ya itu tadi ya, ketika dia speed-nya juga sudah mulai berkurang, dia harus menghadapi pressing dari dua pemain Irak yang terus mengawalnya ketika memasuki kotak penalti. Akhirnya juga kan dia tidak bisa berkonsentrasi penuh, sehingga bola akhirnya juga tidak bisa dia kontrol dengan baik untuk dia sorong ke gawang ya. Ini juga bagian dari sebuah kesiapan dari Ragnar sendiri ya. Kalau dia fisiknya masih prima, dia mungkin speednya akan lebih cepat dan peluang untuk bisa menciptakan gol juga pasti lebih besar dibandingkan apa yang tadi kita lihat di babak kedua. Baik, kalau kita lihat juga ada PR berikutnya, ini tembakan bola-bola atas menjadi perhatian tadi di babak pertama, Bung Kesit. Absennya Elkan Bagot, apakah ini juga menjadi catatan dari Sinteyong untuk berikutnya? Ya, saya pikir suka atau tidak suka, kehadiran Elkan Bagot itu masih sangat diperlukan untuk lini pertahanan Indonesia ya. Dia punya visi bermain bagus, dia punya postur tubuh juga bagus, tinggi ya, cocok untuk menghalau bola-bola atas ketika menghadapi tim yang memang memanfaatkan bola-bola atas. Ya, tapi kita tahu bagaimana Elkan Bagot sekarang, dia belum mau lagi untuk bermain di tim nasional. Saya nggak tahu ada persoalan apa dengan federasi ya. Yang pasti bahwa menurut saya dalam situasi seperti ini, kehadiran Bagot sangat diperlukan ya. Apalagi Jordi Amat dipastikan untuk pertandingan berikutnya menghadapi Filipina tidak bisa tampil karena dia mendapatkan kartu merah langsung. Artinya 2 pertandingan dia tidak bisa tampil di pertandingan FIFA. Begitu. Baik, untuk apresiasi tentu kita harus berikan kepada timnas senior pada hari ini, Bung Kesit. Apa yang Anda lihat? Apakah memang kalau kita lihat tadi permainannya cukup agresif ya dari timnas Indonesia, untuk kedepannya apakah ini harus dipertahankan? Iya, kalau lihat dari apa yang ditampilkan oleh pemain Indonesia pada petang hari ini ya, menghadapi Irak, ya pada akhirnya memang kita boleh kecewa karena kita akhirnya menderita kekalahan lagi dari Irak untuk ketiga kalinya ya. Dan Irak memang tim super, Irak memang tim kuat, tidak mudah untuk bisa mengalahkan mereka sekalipun kita bermain di kandang. Ya, beberapa koreksi tentunya juga perlu dilakukan oleh Sinteyong sebagai pelatih. Dan kalau kita melihat apresiasi ya saya pikir tetap perlu diberikan kepada tim nasional yang sudah berjuang seoptimal mungkin ya. Tapi bukan berarti kemudian mereka tidak melakukan koreksi. Ada beberapa koreksi yang menurut saya juga harus dilakukan. Di lini pertahanan saya pikir juga harus lebih waspada. Kemudian juga bagaimana disiplin para pemain di pertahanan juga harus lebih ditingkatkan. Chemistry antar pemain ya, egoisme dalam situasi seperti ini juga harus dihilangkan ya. Yang penting adalah bagaimana kemudian Indonesia bisa bermain secara tim. Tidak penting siapa yang menciptakan gol, tapi yang paling penting adalah bagaimana Indonesia bisa menciptakan gol dari siapapun gitu ya, dan menghasilkan sebuah kemenangan. Itu sebenarnya menurut saya yang paling penting pada saat ini. Baik, Anda tahan, Bung Kesit. Kita juga minta analisa dari rekan kami, jurnalis sepak bola, ada Diego di GBK. Bung Diego, mungkin Anda juga menyimak tadi ya ulasan dari Bung Kesit sekilas tadi disebutkan perlu ada chemistry antar pemain, tidak boleh egois satu sama lain. Apakah ini akan menjadi catatan Anda untuk Filipina nanti? Ya, untuk laga melawan Filipina tentunya chemistry masih tetap harus dibangun kembali. Bagaimana tim bisa bermain secara kolektif, tidak mengandalkan individu-individu. Bagaimana ketika mereka bertahan bersama-sama, kemudian ketika menyerang bersama-sama. Dan masih ada cukup waktu untuk membangun momentum tersebut menghadapi Filipina nanti dan memastikan bagaimana pemain-pemain yang baru bergabung seperti Jay Itzes dan juga Calvin Verdong, mereka bisa langsung dapat segera tune in bersama dengan tim dan segera menemukan ritme bertanding mereka ketika mereka dapat diturunkan pada pertandingan melawan Filipina nanti. Dan tentunya satu hal yang perlu diperhatikan oleh staf pelatih dan juga para pemain menghadapi Filipina nanti adalah setelah ini recovery harus dilakukan secara menyeluruh, secara baik oleh pemain-pemain. Bagaimana mereka tidak terganggu oleh hal-hal di luar pertandingan dan bagaimana mereka kemudian setelah pertandingan ini melupakan hasil pertandingan melawan timnas Irak lalu kembali mengganti fokus mereka langsung pada pertandingan melawan Filipina nanti. Kemudian bagaimana mereka nanti bersama dengan tim analis menganalisis apa saja problem-problem yang terjadi pada pertandingan hari ini dan kemudian mencoba memperbaikinya di sesi-sesi latihan nanti dan juga sekaligus pelatih kepala Sinteyong nantinya akan mendesain taktik seperti apa yang akan diterapkan pada pertandingan melawan Filipina nanti.
Dan tentunya Filipina tidak dapat kita remehkan karena mereka juga membawa pemain-pemain yang berasal dari Eropa. Tentunya ada sedikit peningkatan kualitas dari Filipina yang kita hadapi pada bulan November lalu. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain dan juga staf pelatih, seberapa jauh perkembangan yang dialami oleh Filipina. Yang penting adalah bagaimana kemudian kita fokus pada diri kita sendiri, bagaimana kita membangun seperti kata Bung Kesit tadi, chemistry antar pemain, kemudian taktik yang tepat ketika pertandingan melawan Filipina nanti. Dan jangan sampai pada pertandingan melawan Filipina ketika kita mendapatkan momentum, kita membuang-buang peluang seperti pada babak pertama menghadapi timnas Irak tadi. Dan tentunya kita segenap warga negara Indonesia dan juga pendukung timnas Indonesia yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno berharap agar timnas dapat menaklukkan Filipina, dan tentunya para pemain dan juga para pelatih berharap para pendukung juga tetap akan memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, menyuarakan dukungan mereka, bernyanyi untuk membakar semangat pemain di laga krusial nanti. Baik, Bung Dego, Anda sepakat tentunya dengan Bung Dego yang Bung Kesit, silakan sebagai closing statement menghadapi Filipina nanti. Ya, walaupun kita kalah pada hari ini ya melawan Irak, bukan berarti peluang untuk lolos ke putaran ketiga sudah tertutup. Kita masih memiliki peluang, masih menghadapi Filipina. Kita butuh kemenangan untuk segera memastikan diri ya. Kalau misalnya kita sampai gagal untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan terakhir pun bukan berarti kita kemudian tidak bisa lolos ya. Tapi kita harus melihat hasil tim lain. Akan lebih enak, akan lebih nyaman ketika kita Indonesia dalam pertandingan tanggal 11 menghadapi Filipina memenangkan pertandingan sehingga kita dapat langsung memastikan lolos ke putaran ketiga untuk kemudian kita melakukan persiapan kembali, melakukan koreksi, melakukan evaluasi untuk menghadapi putaran ketiga. Ya, masih ada peluang. Jadi tidak perlu pesimistis juga. Saya kira justru kekalahan ini harusnya bisa membangkitkan gairah para pemain untuk tampil lebih bagus lagi di pertandingan penutup menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni nanti, Bung Hera. Baik, masih ada harapan begitu ya di 11 Juni mendatang. Terima kasih untuk analisa para narasumber pada hari ini. Ada Bung Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola, dan juga ada Bung Diego Basro, rekan kami dari lapangan yang menyaksikan langsung di kawasan GBK. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum, sehat selalu.